Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Febiana Andri dari program khususan Perdata dan Bisnis dengan nomor NPM 100417032. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan terkait skripsi saya yang berjudul tentang pelaksanaan pendaftaran tanah TPA Cimahi sebagai upaya mewujudkan kepastian hukum berdasarkan peraturan pendaftaran tanah nasional. Pendaftaran tanah adalah suatu kegiatan administrasi yang dilakukan pemilik terhadap tanahnya, baik melakukan pemindahan hak, pemberian, ataupun pengakuan hak baru untuk status terhadap tanahnya. Tujuan dari pendaftaran tanahnya sendiri, yang pertama untuk memberikan kepastian hukum, yang kedua untuk menyediakan informasi, dan yang ketiga agar terselenggaranya tertib administrasi pendaftaran tanah. Kedudukan dan peranan tanah sering menimbulkan masalah, disebabkan karena keterbatasannya tanah dan juga penduduknya yang semakin bertambah. Harga tanah pun yang semakin meningkat. Di lapangan, pada saat ini banyak permasalahan terkait tanah yang belum didaftarkan. Salah satunya ialah tanah TPA di wilayah Cimahi. Tanah TPA Cimahi dibuka pada tahun 1981 oleh pemerintah dan diberikan kepada PD Kebersihan Kota Bandung dan Kota Cimahi. Pada tahun 2005, terjadi longsor di tanah tersebut yang mengakibatkan tanah tersebut tidak difungsikan dan terbengkalai. Namun, pada saat ini, PD Kebersihan ingin kembali mendaftarkan tanah tersebut agar bisa digunakan sebagai tempat pembuangan akhir. Ternyata saat ingin didaftarkan, ternyata tanah tersebut sudah berdiri bangunan-bangunan oleh masyarakat tanpa izin dan batas-batas tanahnya pun sudah hilang akibat longsor pada tahun 2005 tersebut. Sampai saat ini proses pendaftaran tanah belum juga terselesaikan. Identifikasi masalah saya, yaitu yang pertama, bagaimana pelaksanaan pendaftaran tanah TPA Cimahi sebagai upaya mewujudkan kepastian hukum, dan yang kedua, bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan terhadap tanah yang tidak terdaftar menurut peraturan pendaftaran tanah nasional. Hasil dari penelitian saya, yang pertama, pelaksanaan pendaftaran tanah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah dapat dibedakan menjadi dua, pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematik. Dari hasil wawancara dengan PD Kebersihan Kota Bandung, bahwa pelaksanaan pendaftaran TPA Cimahi dilakukan dengan secara sporadik. Proses pelaksanaannya melalui beberapa tahap, yaitu yang pertama kegiatan pengumpulan dan pengelolaan data fisik, yang kedua pengumpulan dan pengelolaan data yuridis, yang ketiga pengumpulan hak dan pembukuannya, dan yang keempat yang terakhir penerbitan sertifikat dan dokumen tanda bukti. Hasil penelitian yang kedua, akibat hukum dari tanah yang tidak didaftarkan, yaitu memiliki dampak kerugian bagi pihak pemegang hak atas tanahnya. Karena tidak adanya jaminan kepastian hukum, di mana pemilik tanah hanya menguasai secara fisik, tetapi tidak bisa membuktikan secara kepemilikannya. Terhadap tanah TPA Cimahi sendiri, apabila dilihat dari hak kebendaannya, dampak dari tanah TPA Cimahi apabila tidak didaftarkan akan kehilangan haknya. Namun, jika dilihat dari hak pengelolaan, bahwa PD Kebersihan mempunyai hak untuk tetap mendaftarkan tanahnya, dan tanah tersebut bisa didaftarkan ke BPN Kota Cimahi. Dari hak pengelolaan ini, memiliki kewenangan untuk melakukan kegiatan yang merupakan sebagian dari kewenangan negara. Kesimpulannya, yaitu bahwa pendaftaran tanah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dilaksanakan secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengelolaan, pembukuan, dan penyajian, serta pemeliharaan data fisik dan data yuridisnya. Dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum atas tanah, menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, dan yang terakhir terselenggara tertib administrasi. Pelaksanaan pendaftaran tanah juga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pendaftaran secara sistematik dan sporadik. Akibat hukumnya, apabila tanah tidak didaftarkan, mempunyai kerugian bagi pihak si pemegang hak karena tidak adanya jaminan kepastian hukum atau kepastian hak atas tanahnya, yang dimana bahwa si pemilik tanah ini hanya bisa menguasai secara fisik tetapi tidak bisa membuktikan secara kepemilikannya. Sekian pemaparan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.